Salam bisnis. Oke. Halo, selamat malam Pak Vincent. Halo, selamat malam. Oke, aku panggilnya Pak Vincent nih ya, biar akrab gitu ya. Oke, bebas. Oke deh, Pak Vincent ya. Pak Vincent, kenalin, aku Sadra Kevin Howard dan aku akan memandu live hari ini ya untuk Iya, 1 jam ke depan kita ngobrol-ngobrol. Sebelumnya, Pak Vincent apa kabar nih? Sehat ya, selalu ya. baik Puji Tuhan ya. dong. Wah, luar biasa. Udah kelar kerjaannya Pak ya. Sebelumnya Hari makasih ya Pak sudah mau diundang dari Cuan. ini ada meeting-meeting lagi nanti lanjutan. Biasa sih. Wah, mantap nih, produktif sekali ya. Saya bermimpi untuk bisa menjadi seperti Pak Vincent. Wih, luar biasa. Boleh, boleh. Oke, Hmm. Pak Vincent. Ini agak delay ya Pak ya, maaf ya kalau overlapping soalnya suka delay kalau di live. Oh, gitu. Ini jelas nggak sekarang live-nya? Tapi Atau jelas, jelas Pak. Cuman memang kalau di live kita suka delay. Jadi kayak mungkin Pak Vincent terima suara aku agak delay. Jadi kalau overlapping sebelumnya mohon maaf nih Pak. oh, Suka overlapping. Ya, oke Pak Vincent. Topik hari ini kita tuh mau ngomongin tentang investment point of view from venture capital. Jadi kan Pak Vincent ini kan merupakan founder and managing partner of Salt Venture ya Pak ya. Nah jadi kalau dari Cari Cuan sendiri sebenarnya kan kita merupakan platform informasi yang dimana kita membahas topik utamanya itu mayoritas saham-saham digital ya Pak ya di IHSG. Tapi sebelumnya aku tanya dulu nih, kalau Pak Vincent sendiri, Pak Vincent itu ada ketertarikan dengan indeks harga saham gabungan Indonesia nggak sih Pak? Jadi mantau nggak sih sebenarnya? ya kita tetap ikut investasi juga di public stock market juga ya. Me personally, ya, memang ini ya most of my money ada di stock market gitu. Tapi Oke. having said nggak cuma di stock market, kita tetap juga lakukan investasi yang private company gitu karena Mm-mm. kita lihat ya, maksudnya apa yang udah ada di stock market gitu, publicly listed company, when they go IPO, itu kan udah multiple valuation-nya udah naik, yang mana mungkin dia growth udah kali berapa, kali berapa. Nah, tapi sebelum dari sana, itu ada yang namanya green shoe atau greenfield itu. Nah, itu kalau kita invest di private company, risk-nya ya lebih gede gitu, karena single individual company, dan kalau kita berhasil menggrow sampai suatu titik di mana itu scalable banget untuk di IPO kan, then disitulah the cuan beggar-beggar yang lebih itu akan dihasilkan di situ. Nah, makanya tapi Mm-mm. ya nggak menutup kemungkinan ada orang memang IPO itu dijadikan sebagai exit plan. Tapi bisa juga IPO itu is the starting point for the new beginning of the journey. Ya, itu tergantung dari emitennya sendiri, dari itu. Dan IPO memang potentially salah satu exit strategi. Tapi bisa juga, ya itu, seperti yang saya bilang, bisa juga new beginning. Jadi, tergantung daripada emitennya sendiri, tergantung daripada ininya. Nah, jadi kalau kalau dibilang, apakah saya invest di stock market? Yes, saya ikut invest di stock market dan ya hampir tiap hari juga ngamatin sih. Dan bukan cuma ngamatin, tapi memang actively invest juga gitu. Oke, Tapi luar fanatik ya. biasa. Oke, jadi sebenarnya benar sih itu menarik ya dari ada statementnya Pak Vincent yang cukup menarik dan kebetulan aku juga habis ngobrolin nih kan lagi di tempat kerja ya Pak Vincent ya. Jadi habis ngobrolin bareng temen juga kita mikir kan kenapa ya sebuah perusahaan bisa IPO? Apakah semuanya yang udah IPO itu pasti exit plan? Tapi kalau mau dibilang exit plan perusahaan-perusahaan besar seperti BCA kan nggak exit ya Pak ya. Justru mereka IPO itu untuk take a bigger step ya, gitu ya Pak ya. Jadi Oke. B Hmm, itu tolak ukurnya adalah good corporate governance. Ketika suatu company IPO, then you have to look the shareholder, the director gitu ya, mau dibawa ke arah mana? Apakah dia akan memberikan return yang terus-terusan untuk kita gitu kan, untuk kita sebagai shareholder public. Tapi ingat, kita sebagai shareholder public kan kita tuh minority investor gitu. Jadi ya mau ya. nggak mau direktur dari perusahaan itu gimana. Jadi kalau memang mereka punya good corporate governance, nanti akan terreflect daripada return and equity-nya juga gitu. Kalau memang konsisten, misalnya di atas 15%, 20%, dan ya ada sih saham yang return and equity-nya di atas 15%, tapi sahamnya nggak naik-naik. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Ya eventually, ya mungkin. Tapi, atau ada yang lain yang tertarik untuk naikin. Tapi kan kita nggak bisa lawan majority founder of the owner kan. Kalau misalnya mereka punya saham lebih banyak, mau dibanting ya bisa dibanting gitu. Tapi
long story short, kalau memang mereka punya good corporate governance, mestinya arahnya akan memberikan cuan dari dua sisi. Jadi dari kita sebagai um, retail investor, public investor juga bisa menikmati cuannya, dan mereka juga memberikan good corporate governance value untuk all the stakeholder, including the management, employee, dan itu. Ya, setuju Pak. Makanya penting banget kita untuk mencari informasi, kita juga research juga ya Pak ya, entah field research atau desk research tentang masing-masing corporate itu ya Pak ya. Entah kita mau di saham publik atau saham private juga semua mirip-mirip ya Pak ya. Oke, kalau menurut Pak Vincent sendiri, aku boleh minta pendapat ya Pak ya. Kalau misalkan menurut Pak Vincent sendiri, bagaimana sih outlook Pak Vincent terhadap IHSG Indonesia kita yang sekarang ini Pak? Apa yang kayak ada unique selling point yang Pak Vincent kayak lirik kayak, wah ini advantage di IHSG Indonesia, kenapa kita harus invest di Indonesia? Menurut Pak Vincent, apa tuh unique selling point itu? Kalau dari Pak Vincent opininya? Ya, satu ya memang dari pemerintahannya juga mendukungnya. Maksudnya kita harus punya beberapa ini kan stake. Kalau misalnya kita ngomong GDP, kita one of the country yang producing positive GDP. Nah, kalau elemen GDP itu kan ada ekspor, ada import, terus ada government spending, consumer, dan investment. Nah, kita biasanya itu cukup unggulnya di mana? Di consumer, karena jumlah penduduk kita one of the most populated country gitu kan. Jadi biasa consumer kita lumayan, tapi sayangnya daya beli belum begitu tinggi compare to other countries. GDP kita kan masih baru menembus 3.000 dolar per capita. Nah, terus kalau kita ngomong ekspor minus import, yang mana itu ngasilin net devisa, nah kita lagi di era yang cukup beruntung karena Indonesia punya resources yang cukup banyak yang juga dibutuhkan untuk berbagai elemen kayak misalnya lagi ngetren ESG kan. Nah itu nanti dengan terpilihnya Joe Biden jadi presiden, ya arahnya udah jelas gitu bahwa hampir semua negara maju dan bahkan negara berkembang seperti Indonesia juga nanti akan menuju ke ESG itu. Nah kalau ESG itu memang yang dituju, maka mereka juga butuh yang sesuatu yang terkait dengan green. Tapi seiring dengan adanya perang Rusia Ukraine, that itu jadi berubah gitu karena mereka juga menghasilkan sumber resources yang dibutuhkan oleh dunia. Jadinya ada suatu inflation yang cukup tinggi ya yang mesti dihadapin juga on the other side. Jadi Indonesia stand to prosper, tapi karena kita punya resources yang banyak, tapi kalau cuma berhenti di situ, itu nggak bagus gitu. Nah, jadi dengan adanya tahun lalu ya 2021 diterbitkan Omnibus Law, nah itu sangat bagus karena artinya apa? Indonesia yang tadinya nggak bisa ngandalin dari sisi I-nya, investment, itu bisa mulai sedikit demi sedikit kemudahan berinvestasi di Indonesia mulai terjadi. Jadi investor asing bisa mulai masuk, ya kan? Kalau investasinya jalan, semuanya roda itu jalan dari GDP, nah itu ujung-ujungnya ya kita sebagai masyarakat Indonesia bisa menikmati semuanya itu. Nah, tapi kan belum tentu semuanya seberuntung itu. Nah, tinggal kita sebagaimana kita bisa mengcapture the GDP growth, nah masuk ke kantong pribadi kita juga kan. Nah, itu yang kita harus cari circle of friend-nya, circle of competence-nya, bagaimana supaya kita bisa mengcapture itu. Nah, jadi masing-masing punya skill and circle competence yang beda-beda. Nah, tinggal kita perdalam gitu. Ya Bruce Lee kan, dia perdalam satu jurus tinggi 100 kali. Nah, lebih powerful dibanding kita punya banyak jurus kadang-kadang gitu. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi, kalau kita udah beruntung di investasi, I guess Indonesia stand to prosper. Nah, tinggal tingkatin the quality of sumber daya manusianya juga. Karena di semua negara maju itu rata-rata pasti ada kayak gitu. Kalau enggak kita bisa ke middle income trap gitu. Ada beberapa negara yang mau take off karena ada population bonus. Nah, tapi nggak bisa gitu. Nah, itu tuh our biggest challenge ya untuk ke depannya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi teknologi udah mulai muncul kan, nanti sebentar lagi ada Goto IPO, Bukalapak udah IPO. Jadi kita udah mulai inilah talent di teknologinya udah mulai diakuin gitu. Oke. Wah, itu insight yang luar biasa ya, Pak ya. Jadi sebenarnya yang aku tarik juga dari kesimpulan dari statement Pak Vincent barusan adalah sebenarnya investing di negara maju maupun investing di negara berkembang, mereka punya masing-masing strength weakness-nya sendiri ya, Pak ya. Dan juga pasti ada ancaman juga. Cuman bagaimana kita pinter-pinternya aja overcoming the weakness with the strength and then overcoming the threats with the opportunity gitu ya, Pak ya. Betul. Wah, ketika
istilahnya ini satu quote dari seorang investor di Amerika namanya Jim Cramer. Dia selalu bilang there is always a bull market somewhere. Nah, that quote itu very very powerful. Kenapa? Kalau misalnya kondisi lagi misalnya kayak COVID, memang kelihatannya all the economy susah, tapi pasti ada bull market somewhere. Ya misalnya saat itu ya medical equipment dibutuhkan sampai, tapi itu nggak karu-karuan sih, sampai orang nge-jack up price obat sampai mahal banget kan, itu nggak manusiawi ya. Tapi Iya. itu bull market at the Alkes gitu kan. Tapi ya makanya kita percaya bahwa kalau kita jeli ngelihatnya pasti ada bull market somewhere dimanapun itu. Nah tinggal kita jeli nggak ngelihatnya gitu. Apakah di market emerging market atau ya gimana gitu. Salah satu contohnya di tahun 2020 waktu itu saya punya teori stock market tuh susah. Tapi biasanya yang terjadi kalau resesi dan seluruh dunia global recession gitu, kayak ada ekonomi slowdown, biasanya orang akan injecting money. Nah, biasanya kalau injecting money, waktu itu gold akan naik. Makanya itu beli futures gold yang waktu itu agak banyak. Nah, itu Iya. salah satu contoh the opportunity yang bisa di-create gitu ya. Nah, tinggal the playbook-nya dibaca lagi. Oh, kalau pandemi gimana nih? Oh, apa yang akan kejadian? Itu kita copy tahun 1920, kejadiannya bagaimana sampai 1930-an gitu kan. Gitu. Mm-mm. Benar, Pak. Aku setuju sih. Bahkan di tempat yang gelap sekalipun pasti ada secercah cahaya ya, Pak ya. Mau di pandemi, resesi sekalipun pasti ada cahaya, pinter-pinter kita ngelihatnya aja ya, Pak ya. Ya, Hmm. saya setuju sih. Kalau sekarang sih bercandanya ya, Pak ya. Sekarang bull marketnya itu lagi ada di tiket konser Justin Bieber, Pak. Itu semua lagi beraksi tuh, Pak. Lagi naik-naikin harga. Itu bercandanya tapi ya, Pak ya. Oke, kita masuk ke topik utama nih, Pak. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang udah join, ada 48 orang sekarang, aku mau kasih info juga. Seperti biasanya, kita akan ada giveaway juga, teman-teman, 300.000 OVO Cash yang dipersembahkan oleh Cari Cuan Official. Syaratnya gampang banget, aku ketik di komen ya, teman-teman ya. Dan aku akan pin komennya. Nah, jadi aku bacain. Syaratnya adalah teman-teman screenshot live ini, lalu post ke story kalian dan tag Cari Cuan Official dan juga Pak Vincentius Prasetyo. Nanti Cari Cuan akan memilih siapa yang akan mendapatkan giveaway 300 ribunya. Oke, kita masuk ke topik utamanya ya Pak ya. Nah, dari tadi kan kita ngomongin tentang IHSG nih Pak. Kita sekarang mungkin boleh kali ya kita ngomongin tentang apa namanya Pak, untuk perbedaan ya. Perbedaan comparison apa itu plus minusnya untuk kalau misalkan kita investing di private company and public company. Karena kalau di public company kita sudah sangat banyak informasi ya Pak ya, kayak banyak juga pemainnya yang akan invest di public company. Jadi investor yang ada di pasar modal ya, di pasar di bursa ya, itu pasti udah banyak. Cuman kalau yang di private company itu kan masih ibaratnya, saya nggak tahu punya data pastinya, saya nggak tahu lebih banyak lebih dikit atau sama, tapi sepengetahuan saya di sekeliling saya, di surrounding saya, mereka lebih banyak yang menjadi investor public company. Nah, boleh kali ya Pak, mungkin Pak Vincent lebih banyak sharing, bukan lebih banyak, maksudnya memberikan opini, memberikan pendapat, dan menceritakan sedikit pengalaman Pak Vincent tentang bedanya investing di private company dan public company. Karena kan Pak Vincent udah pernah di dua-duanya gitu Ya, Pak. Pak ya, Vincent, ya. boleh. Salah satu bedanya adalah kalau kita ke public company, ya kan, itu tuh segala informasi harus di-disclose. Ya, ada aturan OJK segala macam gitu kan, harus berbagai emiten itu seharusnya mengikuti semua aturan yang ada di IDX. Karena dulu saya termasuk salah satu ikut tim untuk yang membantu company IPO, namanya Taxi Express, tapi sekarang udah nggak terlalu bagus ya. Nah, cuman jadi segala peraturan yang ada kita harus disclose. Nah, tingkat disclosure-nya itu pun dibeda-bedakan ya. Maksudnya kayak di Amerika itu kayak form SEC-nya banyak banget, lengkap sampai setiap shareholder jual, every single detail tuh muncul. Nah, tapi kalau di sini disclosure-nya tuh masih perlu ditingkatkan di publik. Nah, segala informasi yang ada di publik kan cukup ini ya, critical. Jadi ini 10% apa tambah debt, nah itu harus ini. Mau tambah saham lebih dari 10% harus right issue, harus ada prosedurnya kan. Nah, terus segala peraturan itu udah ada di itu. Nah, bedanya apa kalau di individual atau private company kita mau invest gitu kan. Nah, let's say kita ada ketemu satu company yang menarik. Company ini bergerak misalnya di bidang sepatu gitu ya. Nah, kita oke, kita ngobrol-ngobrol dong. Sama nggak visinya? Jadi kita harus samakan dulu visinya. Kalau di venture capital tuh masing-masing venture capital punya suatu investment thesis yang berbeda-beda. Nah, kalau kita
kita ambil tesis, kita pengen ada di scale up of the growth-nya gitu. Jadi misalnya tadi mereka di titik bisa sales-nya 1M, kita membawa mereka membantu mereka untuk menuju ke level sales-nya 3M atau 5M. Jadi kali 3, kali 2 atau kali 3 atau kali berapa gitu. Nah, jadi kita at the forefront of that. Nah, kita samakan dulu visinya. Misalnya visinya sama ini sama nih. Oh, pengen sama-sama scale up. Kemudian kita pengen attacking what kind of market. Nah, kalau memang udah sama, terus semua visi sama, biasanya yang kita lakukan adalah kita over term sheet, ya kan? Kalau kita suka gitu sebagai investornya. Ya. Pas kita over term sheet, di situ kita harus mengeluarkan tim-tim kita untuk melakukan berbagai macam due diligence namanya. Jadi kalau tadi kita due diligence di prospektus atau di laporan keuangan dan lain, nah ini laporan keuangan in-house yang dibuat atau mutasi bank, kita harus pelajari. Misalnya seorang founder startup itu mengklaim revenue kita 30M. Nah, biasa kita harus ini mencek, menjustify benar nggak ya revenue-nya 30M atau burn-nya segitu gitu. Karena kadang-kadang bukannya apa-apa, kadang-kadang founder startup itu mengerti bahwa memang omset itu, tapi kadang belum sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Itu aja sih. Jadi ada perbedaan. Mestinya yang di booking segini. Baru booking tanda tangan mereka udah anggap itu revenue. Padahal kan revenue itu harus dikerjakan dulu, harus dihasilkan dulu, baru itu boleh dianggap sebagai misalnya revenue gitu. Jadi kita di private gitu, kita harus due diligence, baik angkanya, make sense nggak, terus legal due diligence, apakah ada tuntutan hukum atau segala itu intangibles-nya itu semua memang valid, baik dari hak paten ya dan lainnya itu memang mereka yang punya dan lain-lain. Nah, kalau memang itu memang udah dan semua itu, nah nanti kita come up with some kind of valuation. Dan yang paling penting sebenarnya dari setiap founder yang mau diinvest itu sebenarnya satu, sama visi dan what kind of value that you as an investor can bring gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita nggak segrup gitu, susah juga untuk misalnya kita sebagai individual investor mau invest gitu. Tapi dilihat dulu backgroundnya gitu. Kalau cuma bawa uang gitu, anyone can bawa uang. Tapi yang paling penting bagi founder itu adalah bawa value apa gitu. Ya misalnya contoh, kayak sepatu, kita bisa ngenalin ke pabrik sepatu yang jauh lebih murah atau yang sesuai dengan scale-nya, jadi bisa naik tingkat lebih tinggi, atau foundernya bisa fokus on the operation aja. Nah itu kan sesuatu yang kita bisa kerjakan bareng-bareng. Kadang-kadang back support itu juga perlu gitu. Jadi ya salah satu contohnya sih seperti itu ya. Jadi kita harus memilah-milah data yang memang masih raw, terus kita gunakan untuk nge-justify the valuation and all this gitu. Jadi kita periksa lah istilahnya dengan cara kita sendiri gitu. Dan kemudian kita justify gitu. Nah, bedanya itu datanya raw. Nah, kalau di public datanya sudah dipersiapkan salah satunya. Dari data yang raw itu kita hitung pakai beberapa metode evaluation yang menurut kita wajar. Nah, itu ada ilmunya. Nah, kenapa? Kalau di public, kalian mau jual saham, misalnya kalian udah invest nih 1M gitu atau 1 juta gitu. Kalian butuh uangnya, kalian mau jual. Kalian tinggal jual, klik jual. Asalkan memang sahamnya yang liquid. Kalau sahamnya yang nggak ada likuiditas kan, ya berarti nggak bisa, nggak ada bidnya gitu, nggak dikasih bidnya untuk keluar. Yeah. Nah, lain halnya dengan private company. Misalnya kita invest sebagai private investor dari company A gitu ya. Ketika kita mau keluar, butuhkan duitnya, itu belum tentu bisa. Kita harus satu, cari lagi investor yang lain saham kita. Nah, jadi ada namanya pas kita nge-value private company, ada discount of lack of marketability. Itu bisa 20-30% tergantung ininya gitu. Jadi, kenapa? Karena kita mau cari pembelinya lagi itu butuh waktu, butuh ini. Nggak bisa main kayak di saham tinggal klik sell, ada bid, ya udah. Tinggal jadi kan 2 hari T+2 dapat uang, kita tinggal withdraw. Nah, kalau di private company, ketika kita invest, nggak bisa kayak gitu. Terus company-nya making profit atau enggak, atau burn-nya terlalu tinggi sampai tiba-tiba duit yang kita invest sudah habis. Nah, itu kan juga bisa gitu. Jadi, tergantung.
company private yang kita invest itu apakah cash flow generating atau memang dia tipenya yang trying to acquire bigger market share dulu gitu. Nah, jadi itu ada dua tipe ya gitu. Jadi itu dua tipe itu memang harus disesuaikan dengan investment team dari masing-masing company gitu. Oke, jadi sebenarnya benar juga sih ya, kalau private company itu dia ada yang dua jenis ya, Pak. Tadi Pak Vincent bilang, yang pertama dia ada yang burn money dulu, memang dia untuk memperbesar ekspansi market share-nya ya. Lalu ada satu Ya, lagi yang memang dia, memang untuk cash flow, jadi dia ibarat ngomong bahasa awamnya bisnis konvensional yang kayak saya jual beli barang, saya ambil untung gitu ya, Pak ya. Tapi ada juga ya, yang mereka untuk for bigger valuation gitu ya, Pak ya. Jadi betul. ngomong gampang ini Pak, saya simpulin dikit ya sebagai orang awam. Berarti kalau misalkan private company itu sudah pasti likuiditasnya tidak biasanya akan lebih banyak yang tidak seliquid si public company. Seperti itu Pak. Iya, tapi tergantung juga ya. Contoh, kita ambil contoh Goto lah. Goto itu Oke. kan dia tahun. Pada awal yang masuk itu Pak Patrick Waluyo gitu. Pas masuk ya Pak Patrick Waluyo kalau misalnya dia mau keluar sahamnya bagaimana dia mau keluar, nggak bisa keluar kan karena dia harus nemuin dulu siapa nih yang mau ambil satu yang udah ku invest gitu. Atau Hmm, jangan-jangan duitnya udah kepake untuk burning the money supaya gaining the market share gitu kan. Untuk nanti ya, Gojek, GoFood atau apa gitu kan. Nah, setelah itu kemudian ternyata pas kita invest, ada investor lagi yang baru masuk di round berikutnya dengan valuation yang 3 kali lipat. Berarti di atas kertas kita udah untung 3 kali lipat. Tapi di atas kertas bisa nggak di take ya, profit? Belum bisa gitu. Karena kita harus cari siapa yang mau ambil share kita with what valuation. Dan bedanya apa? Ketika kita masuk sebagai investor di akta perusahaan itu, ketika kita mau jual ya, misalnya investor ada 10 tuh atau 15 di saham Goto gitu. Nah, pas itu saham Goto masih private, kita harus tanyain ke satu-satu, ada rights of refusal ke masing-masing itu. Ada yang mau nggak nih saham gua gitu. Kalau nggak ada yang mau, baru kita boleh tawarin ke pihak luar gitu. Nah, jadi ada kompleksitasnya, investment agreement-nya dan lain-lain itu kompleksitasnya banyak gitu. Tapi semakin kalau ada yang pernah lihat akta perusahaan Goto gitu, itu investornya sampai setiap kali ganti akta itu sampai berapa halaman ya, 25 atau 30 halaman. Nah, berarti itu kan panjang banget list investornya gitu. Jadi, kalau yang memang dia awalnya masih burning money, ya pasti butuh suntikan modal terus dan sampai akhirnya nanti at some point dia bakal making profit. Tapi kalau cash flow generating, uh, tergantung lagi ada kebutuhan modal untuk ekspansi lebih besar nggak? Kalau nggak ya pakai dari internal cash atau pinjaman bank dan kita bisa ini generating profit. Ngapain kita kasih ke orang lain kalau masih profit? Kecuali ada value yang orang itu berikan. Contohnya, bisa datengin order lagi nih di sisi ini. Nah, oke, boleh kita collab deh. Bisa collab atau tukar guling saham. Nah, tapi saham itu kan mahal ya, sayang gitu kalau ya. dikasih begitu. Hmm. Wah, ini sih daging Pak. Ini luar biasa nih. Jadi ternyata unik juga ya Pak ya. Ternyata investing in private company itu sama menariknya seperti investing in public company. Jadi nggak ada yang lebih menarik mana ya Pak ya. Tapi sama-sama menarik dan kalau dari aku lihat sih sebenarnya ini balik lagi dari taste ya Pak ya. Ada juga orang-orang yang memang taste-nya mereka sukanya investing in public company. Tapi ternyata setelah mendengar ini saya pribadi sendiri juga tertarik nih mau belajar lebih lanjut lagi tentang bagaimana investing in private company. Ternyata banyak banget yang bisa dipelajari, banyak banget informasi yang bisa kita terima. Cuman karena memang kalau investing in private company itu butuh, kalau tadi aku dengar dari Pak Vincent, butuh tahap-tahap analisa yang lebih dalam ya Pak ya. Jadi sebenarnya Ya. kita persiapan knowledge-nya juga harus lebih matang. Iya sih. Wah, luar biasa nih Pak Vincent. Nah, aku mau ada pertanyaan yang unik lagi Pak, selanjutnya nih. Jadi ini pertanyaan sebenarnya balik ke public company. Cuman sebelum aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman aku mau ingetin lagi bahwa di live kali ini kita juga ada giveaway 300.000 OVO Cash dengan syaratnya gampang banget teman-teman. Teman-teman screenshot aja, teman-teman sedang join live ini, lalu share di story teman-teman dan tag caricuan.official dan jangan lupa tag juga Instagram Pak Vincent di @vincentius.prasetyo. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, Pak Vincent, tadi kan kita udah ngomongin private company. Kita balik lagi dikit nih. Ini pertanyaan tentang personal ke Pak Vincent, tapi personalnya yang lucu-lucu nih. Nah, kan Pak Vincent investing di public company nih, ya kan? Di IHSG juga, di bursa juga kan, di pasar modal. Nah, Pak Vincent ini sebenarnya
Mau tahu nih, kita kepo nih Pak. Pak Vincent ini sebenarnya cuman investing atau ada trading juga? Nah, terus investing dan tradingnya ini, Pak Vincent itu menggunakan metode apa Pak? Ya, dan mana metode yang Bapak paling gemari gitu? Apakah teknikal, apakah fundamental? Coba gimana kalau dari Pak Vincent Hmm. deh? Hmm. Jadi gini, saya termasuk tipe kan tadi kan di awal saya bilang ya tematik gitu. Dalam arti kata uh, um, ada tiga. Sebenarnya kita invest ada banyak, cuman most of my portfolio itu bisa kita bagi 3 atau 4 aja gitu. Yang lain tuh sebenarnya kecil-kecil, cuman buat ya kadang-kadang kita nungguin 3 saham atau 4 saham ini mau bergerak sampai ke titik yang kita mau, ya butuh waktu kan. Nah, sembari nunggu itu kan bosen. Nah, bosen ya cara menghiburnya bagaimana ya kita trading dapat cuan ya lucu-lucuan gitu. Iya, Ya, iya, tapi iya. kalau bisa ya, 10-20% lah ya. Minimal 20 sih kalau saya. Soalnya kalau di Aduh, bawah 20 kurang berasa mau ngambil profit kadang-kadang ini aduh belum 20 ya. Tapi masih pilih ya. kelemahan saya juga. Kenapa? Kadang waktu itu terlalu naif ya. Pernah kejadian waktu itu kita udah untung lumayan gede, nggak diambil gitu karena berharap naik lagi gitu. Nah itu satu pelajaran 2021 yang saya sejak itu bertekad oh harus saya perbaiki dan next time kalau udah profit lumayan harus diambil gitu. Nggak boleh nggak diambil gitu. Karena waktu itu profitnya cukup gede ya di satu saham itu kita udah profit 300% dan nggak diambil balik ke modal lagi. Itu Waduh, sedihnya setengah mati gitu. Nah, cuman iya. nggak apa-apa. Dalam hidup memang ada pelajaran-pelajaran yang memang itu gitu. Itu salah satu bitter pill yang saya harus telan di tahun 2021 karena kalau enggak target itu udah bisa tercapai target yang saya maksudnya target tahun lalu tercapai tapi kalau enggak bisa lebih lagi gitu. Nah, cuman jadinya berkurang by setengah gitu gara-gara itu satu. Nah, jadi itu yang saya pelajarin dan di tahun 2022 jadi saya mulai menggunakan technical juga sedikit. Tadinya jujur kata saya hanya purely fundamental dan yaitu cyclical, tematik. Tapi ternyata pas saya mulai ngikutin technical, ternyata ya garis-garis, support, resistance, dan itu kadang-kadang lucu-lucuan juga gitu. Kadang-kadang misalnya uh, ada market psikologinya gitu kayak oh sengaja dikenain support supaya orang yang pada pasang SL ya kena cut loss tapi abis itu dia mantul lagi. Nah kadang-kadang ada seperti itu jadi itu seni gitu loh ya karena kan stock market ini kan ada dua sisi ya satu sisi kita sebagai retail investor yang mencari cuan demi sesuap nasi dan ya Ya. mungkin bull lah ya kan. Tapi on the other side mungkin kan ada juga market maker. Setiap saham tuh pasti ada yang jagain, ada yang market maker. Dan ya itu ada dua motivasi. Ada yang satu memang untuk ngedam, ada yang yuk let's cuan bersama-sama. Nah, kalau saya lebih suka yang yuk cuan bersama-sama aja gitu. Dibanding naik untuk didam. Nah, itu sakit kalau terutama kita masuk ya udah agak tinggi ya gitu. Cuman ya ini intinya yang kedua adalah jangan jangan FOMO lah, jangan FOMO. Terus yang penting cuan, whatever it is, mau pakai cara apapun yang cocok dengan teman-teman. Nah yang penting cuan, tapi gunakan money management yang baik gitu. Misalnya memang kita belum yakin, ya jangan jangan all in, ya tes dulu kakinya istilahnya kalau kita nyemplung ke kolam, kalau masih kakinya setengah kan kita bisa ngangkat lagi kan. Tapi kalau Benar. udah nyemplung 2 kaki ternyata hancur kolamnya Ternyata ya kan tenggelam benar. ya untuk ininya bisa benar-benar koit atau Wah, bisa lagi betul ke atas ya nggak tahu ya, tergantung iya, iya. hotel kan. Nah Benar. oleh karena itu ya itu kalau kita memang belum yakin masih mau ya boleh tes-tes dikit lah ya kan ya minimal nggak FOMO gitu nih minimal kita Benar. punya minimal kita cuan juga ya tinggal masalah cuan berapa itu kan rezeki dari Tuhan. Ya, disiplin juga ya Pak ya, kalau udah bikin trading plan nih harus disiplin. Memang sebenarnya kalau di pasar modal itu kayaknya lebih ke adrenalin dan psikologi ya Pak ya yang dilawan gitu sebenarnya. Cuman kan kalau kita ngomongin investing di private company seperti yang aku tangkap dari Pak Vincent tadi, itu kita lebih kepada critical thinking ya, logical thinking. Jadi kita Uh, memang based on data gitu. ada seninya juga
bedanya Hmm. apa? Kalau public, kita nggak bisa influence orang loh. Kita nggak bisa influence the director. Tolong dong lu ganti strategi jadi begini-begini. Nggak Oh bisa. iya. Private, if we are close with the startup founder atau the founder, apapun yang menurut founder itu bagus, kita bisa. Misalnya kita baru baca nih, si company A nih atau di luar negeri ada strategi kayak begini. Maybe bisa nggak ya kalian terapkan kayak gitu? Is it good for you guys? Can you do a research for it gitu? Nah itu satu masukan yang nanti dia pelajari gitu. Nah Hmm. bisa aja apa yang kita sebut itu ternyata itu menjadi key success factor for the continuous growth of the company. Nah kita Ah, karena the influence gitu. Tapi ya again, each founder execution-nya masing-masing. Jadi seperti juga dengan director di public company. Ya execution-nya masing-masing director, masing-masing itu kan. Nah, tinggal tapi kalau kita mau nginfluence ya memang suara kita berapa persen sampai kita bisa nginfluence the director of the company or the shareholder kan. Tapi kalau di private maybe just maybe kita bisa influence gitu. Oke, iya, iya. Jadi ini dua-duanya menarik ya Pak ya, sama-sama punya strateginya sendiri dan juga bagaimana pendekatan masing-masing orang itu ya mungkin kita sebagai investor publik ataupun orang-orang lain di luar sana juga sebagai investor private company lainnya, mereka punya approach yang berbeda dan juga yang pastinya ada decision making yang juga berbeda ya Pak ya. Jadi balik Ya. lagi ini semuanya tidak ada yang ilmu tuh nggak ada yang benar nggak ada yang salah ya Pak ya, tergantung bagaimana kita melihatnya dari perspektif kita gitu ya. Wah ini menarik nih pembicaraan dengan Pak Vincent. Nah Pak Vincent, aku punya pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir yang mungkin juga bisa membantu teman-teman di yang lagi nonton live ataupun nanti teman-teman yang nonton rekaman live ini kalau misalkan mereka mau nge-start langkah baru gitu dalam kehidupan mereka. Tapi sebelumnya aku mau kasih info ke ini dulu ya Pak Vincent ya, ke audiensnya ya. Ya. Oke, teman, kita sebentar lagi udah mau masuk ke pertanyaan terakhir dan ini adalah punchline daripada puncak live hari ini. Nah, teman-teman, sebelumnya kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman boleh tanya di question box ya teman-teman ya. Boleh ada fitur question box di situ, di bawah, di sebelah kanan komen, ada logo yang ada tanda tanyanya. Teman-teman klik, teman-teman boleh ask a question untuk Pak Vincent. Nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan yang menarik, kita akan tanyakan kepada Pak Vincent. Oke, dan juga jangan lupa ada giveaway-nya juga teman-teman di live ini. Kita giveaway 300.000 OVO Cash dari Cari Cuan. Syaratnya gampang, teman-teman screenshot live ini dan juga share di story teman-teman dan tag Cari Cuan official dan jangan lupa tag juga Instagram Pak Vincent di @vincentius.prasetyo. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut nih Pak ke pertanyaan terakhir. Nah, Pak Vincent, ini adalah pertanyaan yang cukup penting dan kita pengen banget tahu nih dari Pak Vincent dan teman-teman Pak Vincent dan partner-partner Pak Vincent di Soft Venture ya Pak ya. Nah, Pak Vincent kalau misalkan andai kata aja nih misalnya kita bayangin ya, saya memiliki startup misalnya namanya perusahaan anak muda gitu ya. Nah, dan saya lagi cari investor nih Pak. Ya, saya mau cari investor untuk for bigger action dan bigger strategy untuk perusahaan saya, startup saya nih. Nah, misalnya saya mau pitching nih ke investor, ya kan? Misalnya saya pitching ke Pak Vincent dan juga ke Short Venture. Kira-kira apa yang menurut Pak Vincent harus saya siapkan dan unique selling point apa yang biasanya Pak Vincent lihat dari perusahaan-perusahaan startup yang datang ataupun Pak Vincent dan teman-teman di Short Venture cari. Jadi key points apa yang Pak Vincent dan dari pandangan Soft Venture itu menarik yang bisa menarik bagi Pak Vincent dan teman-teman untuk diinvest perusahaan tersebut. Nah, apa yang harus saya siapkan juga gitu Pak supaya saya bisa menarik perhatian dari para investor di Soft Venture. Nah, yang tadi kita udah dapat satu adalah pertama sudah pasti kan kita harus satu goals ya Pak ya, satu visi misi. Nah, selain itu apa elemen-elemen elemen-elemen recehnya yang menurut Pak Vincent harus saya siapkan dengan matang gitu Pak. Ya, ya. Jadi gini, setiap startup founder atau founder itu kan is on the journey. Kita juga sebagai investor is on the journey, ya kan. Nah, jadi Ya, yang pertama harus disiapkan itu adalah pitch deck. Tapi kenapa pitch deck itu penting? Karena the startup founder adalah on the journey itu memecahkan suatu masalah yang ada di dunia ini, gitu kan. Nah, betul. masalah itu problem yang harus dipecahkan. Maybe the company is the solution for that kind of problem. Nah, oleh karena itu, the pitch deck itu untuk menjabarkan itu kayak what kind of problem sih yang kalian lihat dan kalian coba pecahkan. And then what is the market share, the potential market share of that potential market gitu. Nah, seberapa besar gitu.
kalau misalnya marketnya kecil, berarti kan nggak cukup besar untuk everybody to get invested. Nah, jadi one of the key thinking point adalah whether the market share of that particular market that you're entering itu cukup besar. Nah, besarnya berapa? It's a 1 billion US dollar gitu. Nah, Wow. kalau itu memang marketnya sebesar itu, then itu cukup besar gitu. Berarti the goal and the dream is quite big gitu kan. Nah, terus ketiga adalah strategi gitu loh. Kalian mau ngelakuin apa aja dan memberikan solusi apa aja supaya beberapa masalah yang dialami oleh problem itu bisa terpecahkan gitu ya kan. Nah, kalau memang the strategy and your idea itu cukup convincing dan memang ada tractionnya ya. Jadi traction ini adalah penting karena kita nggak pernah invest di company yang masih green dalam arti kata hanya idea. Kalau the market doesn't believe on your idea, berarti the market nggak akan beli, nggak ada customernya gitu loh. Tapi kalau the customer is quite a lot dan the customer is believing in on your brand, nah disitulah kita lihat gitu loh. Oke, dari the first year or the day one you build this company until now, seberapa cepat, seberapa like the target market untuk ngambil your idea. Nah, kalau memang itu banyak dan cepat gitu, berarti kan the idea satu, easily implementable. Dua, marketnya juga terima gitu dengan price point yang oke. Dan yang ketiga, execution foundernya juga pasti oke dan timnya gitu. Jadi yang paling terakhir adalah kita lihat founder. Ya karena kenapa? Again, sama kayak kita invest di public market gitu ya. Ketika kita invest di private company, kita rata-rata nggak ngambil majority stake-nya 51%. Nah, itu tugasnya private equity biasanya. Tapi kalau venture capital, kita mau the startup founder juga masih ada istilahnya stake yang cukup signifikan supaya mereka tetap semangat untuk ngapain? Untuk grow the company, grow the business supaya kalau sukses ya, mereka sukses paling gede. Kita ikut nikmatin story-nya gitu dan Ya. ikut nikmatin the enjoyment. Jadi ya, the founder need to be the one that we trust dan the one that we believe can execute it the strategy to the next level yang kita mau gitu. Nah, kalau misalnya kayak begitu, ya kita nggak segan-segan untuk kasih idea dan bahkan kalau memang perlu ya kita kenalin ke network of our investor yang kita juga punya. Jadi kita juga bisa ya grow it together lah bareng-bareng gitu. Gitu. Tapi ya again itu semua ya beberapa itu harus dijabarkan ya dalam pitch deck. Nah, terus kalau udah pitch deck dijabarkan dan kita tertarik, we will call you to set up one-on-one meeting ya biasanya, ya supaya kelihatan maksudnya vibe-nya gimana, enak nggak gitu kan, ya kedepannya bakal gimana gitu sih. Oke, berarti wah ini menarik sih Pak. Berarti kalau misalkan seorang founder of startup, dia mau pitch ke investor nih, ke Soft Venture misalnya. Berarti bukan cuma sekedar perusahaannya yang dilihat, tapi ibaratnya kayak ngomong awamnya tuh jodoh ya Pak ya. Apakah dari sisi Soft Venture dengan si foundernya ini, pribadi foundernya itu juga jodoh nggak ya? Karena kan personality juga penting ya Pak ya. Karena for the long run, you guys are gonna work together, bener ya Pak ya? Kalau misalkan dari personality-nya nggak masuk, lalu dia pitching-nya juga kurang menarik, walaupun konsepnya bagus, tapi deliver-nya nggak bagus, itu juga bisa mempengaruhi decision making dari Soft Venture ya Pak ya berarti ya? Iya, iya. Ya, karena kan kita nggak believe the founder can execute it in the long run, then ya kita juga ya nggak bisa gitu keluarin investment to it, karena kita kan juga from our investor ada investment mandate ya, the mandate ya obviously to deliver return to them ya kan as an investor. Cuman ya having said that ya kita bantulah pilih-pilih yang bagus untuk the investor kita juga gitu. Oke. Berarti value diri kita juga mencerminkan ya bagaimana apa itu karya kita dan bagaimana kita bisa dealing with people. Wah, ini luar biasa teman-teman. Semoga audiens pada catat ya yang punya startup dan juga memang benar-benar serius in jalanin startup kalian. Karena ya kalau misalkan memang kalian mau pitching investor, kalian perlu persiapan yang sangat matang because kita ngomongin jangka panjang ya Pak kalau udah invest ya Pak ya. Kita nggak ngomongin cuma 1-2 tahun tapi kita ngomongin bener-bener the long journey and the, sepanjang umur dari perusahaan kalian gitu. Oke,
Pak Vincent sebelumnya thank you banget untuk tipsnya. Itu sangat bermanfaat dan sangat daging. Dan saya yakin banget ini audiens semua pada tertarik mendengarinya dan juga pasti menyimak dan juga semoga bisa membantu para audiens lagi untuk bisa berkembang ya dalam membangun startup mereka kalau mereka punya, dan yang belum punya startup mungkin mereka jadi terinspirasi untuk berkontribusi kepada masyarakat in solving the society's problem, dan juga kita negara Indonesia juga bisa lebih maju, dunia juga bisa it will become a better place, kita juga semuanya sama-sama cuan ya Pak ya. Oke, nah Ya, sebelum kita acara live malam hari ini Pak Vincent, kita boleh ya Pak aku tanyain maksudnya aku lontarkan pertanyaan-pertanyaan dari audiens ya Pak ya. boleh Oke, aku dong. question box-nya ya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan yang lumayan menarik nih Pak. Panjang juga nih, aku bacain ya Pak Vincent ya. Apabila suatu startup ternyata dalam perjalanannya memperlihatkan tanda-tanda akan terjadi kegagalan ke depannya, apa yang Pak Vincent dan tim lakukan? Dan bagaimana melihat tanda startup akan mengalami kegagalan? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan bagus nih Pak. Jadi pada dasarnya kan tadi kita bilang ya di awal perjalanan itu pada saat mereka pitching ke Pak Vincent dan teman-teman di South Venture, dan ternyata goalsnya sama, visinya sama, maksudnya klik, lalu ternyata perusahaannya oke, dan juga company-nya menjanjikan, prospeknya ada, tapi di tengah jalan dia mulai melenceng dari jalannya Pak. Kan itu kan nggak mungkin, nggak. Nah, kalau menurut Pak Vincent, bagaimana caranya tim South Venture itu mencium tanda-tanda adanya ke apa ya penyimpangan, dan juga bagaimana Pak Vincent dan tim mengatasi penyimpangan tersebut? Boleh dijawab Pak Vincent? Thank you. Gini, yang kita perlu tahu dulu, apakah strategi yang mereka eksekusi masih sama atau enggak gitu kan. Kalau misalnya strategi masih sama, ya tentu ya nggak ada penyimpangan dong. Nah kalau misalnya mereka dalam kenyataannya market berkata lain, misalnya kan kita bikin suatu hipotesis. Hipotesisnya adalah, oh ternyata kalau misalnya kita lakukan strateginya begini, misalnya kita luncurkan untuk apa kayak tadi sepatu dengan high end dengan lower value itu bagus gitu. Nah tapi ternyata dalam kenyataannya itu nggak bagus gitu. Nah itu kan berarti kita harus divert the strategy again gitu. Jadi kocok ulang strateginya. Kita akan biasanya dari result. Nah jadi cara ngedeteksinya gimana, gampang gitu. Karena setiap founder yang kita invest, biasa kita akan minta laporan keuangannya every month. Nah dari every month itu tentu itu seperti kayak kalian invest di public company. Kalian bisa keep track of the progress every 3 months. Nah, kita lihat progress itu every month. Nah, jadi ketika kita lihat progress itu dan memang ya ada tanda-tanda misalnya yang kayaknya mulai nggak the traction growth itu mulai nggak sesuai. Biasanya kita lakukan ya kita panggil, ajak meeting yuk. Terus bagaimana nih ke depannya perlu gimana? Perlu berganti strategi kah atau tetapkah atau apa kondisi yang dialami. Jadi kita terbuka kok. Kita pasti dengerin dulu problem and ininya apa. Terus ya biasanya kita sebagai investor ya juga akan nawarin how can we help to help them supaya bisa grow lagi atau kembali on the track gitu. Jadi ya kayak gitu. Cuman uh, apakah semua yang kita invest tuh bisa sukses semua? Ya I hope so. Tapi apakah akan ada yang mungkin nggak berhasil? Ya bisa aja. Ya tapi kan kita berdoa yang tentu yang terbaik ya, semuanya berhasil gitu. Tapi kalau misalnya ternyata setelah berganti strategi jadi berhasil, ya nggak apa-apa juga. Itu like a turnaround company di public stock market kan. Ya banyak juga kan kalian dengar di public stock market ya tadinya misalnya rumah sakitnya nggak sukses ya terus tiba-tiba ganti pengendali gitu. Nah itu kan jadi sukses. Itu juga bisa aja kita minta ganti dong direkturnya jadi ini gitu ya, karena kita lihat direktur harus cari yang begini. Nah itu bisa gitu. Banyak sih caranya. One of the way ya lihat makroekonomi strateginya masih sesuai nggak plannya untuk itu. Nggak sesuai, apakah orang direkturnya yang eksekutingnya kurang bagus. Nah atau harus cari eksternal atau gimana ya, atau tambahan supaya bisa complementing each other. Atau perlu apa? Perlu supplier. Jualannya bagus, tapi suppliernya terseok-seok gitu karena masih level UMKM. Nah, itu juga kita bantu carikan gitu. Yang sesuai dengan levelnya mereka gitu. In fact, salah satu company yang kita invest ya kita bantu carikan dan berhasil gitu. Karena kalau enggak ya pandemi ya ternyata yang mereka masih terbiasa dengan supplier yang kayak gitu. Dan kalau memang skill-nya udah naik,
ya harus cari yang scale-nya cocok juga gitu. Jadi problem di setiap company pasti beda-beda, journey dan stage yang mereka alami juga beda-beda. Jadi ya dengan kita adakan kayak monthly meeting ya ke setiap invest di company yang kita invest, kita jadi lebih tahu ya what's going on, dan nggak pasti nggak surprise gitu dengan kondisi dan situasi, karena often the time when you see the financial statement pasti udah mulai ya tahu ini mestinya begini nih, atau kita um, we also have a research team yang nanti kita minta untuk research, coba ada idea lain nggak atau gimana gitu, biasanya gitu. Oke. Berarti pertama untuk mendeteksinya kalau aku boleh simpulin ya, berarti dilihat dari hasilnya aja ya Pak ya. Karena kan ada report tiap ada report ya Pak ya. Kalau memang ternyata ada suatu penyimpangan atau ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, pasti kan akan tercerminkan oleh hasilnya. Itu cara mendeteksinya pertama pada Ya. saat untuk mencemboh bobo penyimpangan gitu ya Pak ya. Lalu Oh, pada saat tanyakan ya, dulu ya, kenapa gitu ada deviasi itu, pasti there is always reason for it gitu ya, kita believe itu sih gitu. oke, dan setelah terdeteksi juga, dan itu nggak cuman kayak semata-mata didiemin, tapi dari pihak South Venture juga akan memberikan support, malah terbuka ya kalau bisa, what can we do for you, malah jadinya support bukan cuma financially, tapi secara operationally juga ya, Pak Vincent ya. Nah, jadi memang tujuan utamanya bukan cuma untuk profit sendiri semata-mata ya, tapi profitnya mau bersama, dan Pak Vincent dan tim Soul Venture akan bersedia untuk grow bareng dengan si startupnya juga yang di tempat teman-teman invest ya, Pak Vincent ya. Wah, ini luar biasa nih teman-teman. Jadi diberikan support bukan cuma secara finansial, tapi juga secara operasional, dan juga kalau memang ternyata problemnya nggak bisa di-solve sendiri oleh foundernya, mungkin akan diberikan insight oleh Soul Venture dan mungkin bisa work it out together sampai akhirnya bisa tetap mencapai goals yang pertamanya memang sudah di-set bareng-bareng gitu ya, Pak Vincent ya. Ya, ya. Wah, kita luar biasa. strategic. Uh, Oke. uh, detailnya kan tetap founder yang try to solve the detail kan. Ya, Executing tetap, tapi kita biasa kasih strategiknya. Mungkin harus begini, mungkin harus ke arah B ya kan, gitu. tapi Gitu tetap sih. decision founder nih, Decision Pak Vincent. whatever they want to decide, ya it is their life, it is their company, ya kan, kita Ya, juga punya. Nah, kita bisa, like I said, kita bisa influence ya. Again, kadang-kadang kita ada yang company yang kita invest ya, investornya bukan cuma kita, ya bareng-bareng juga. Jadi ya kita bisa influence to certain extent. Tapi the decision maker ya tetap mereka sendiri. Mau ke arah mana ya nanti kita ya ngobrol-ngobrol lah sebagai investor. Kita lihat ini bagus ya. Ya tentu mereka akan terima masukan juga gitu. Kalau memang dirasa bagus banget gitu. ya. Saya pribadi kalau misalnya sebagai founder, saya akan lebih ini tapi beda orang-orang ya, teman-teman. Tapi ini beda pandangan orang-orang ya. Cuman kalau aku sendiri ngebayangin aku jadi founder lalu punya investors, aku akan lebih senang karena pada saat ya namanya manusia kan makhluk sosial ya Pak ya. Pada saat kita stuck ya atau mungkin ada satu problem yang kita nggak bisa solve sendiri, kita bisa dapat insight dari kiri kanan. Dan mungkin insight-insight itu yang akan nantinya membantuin jadi key point, key success point-nya ya Pak ya untuk si company kita. Kita we never know. Tapi sometimes kalau misalkan kita merasa kurang cocok juga dan kita tidak terima juga sebenarnya nggak masalah ya Pak ya. It's up to the Ya, founder. Wah, luar biasa. Wah, Pak Vincent, sebenarnya aku pengen ngobrol lebih lanjut, tapi sepertinya waktu kita sudah habis. Mungkin next live kita akan undang Pak Vincent lagi untuk sesi kedua. Ya, bisa ya. Kalau misalkan next cari cuan mau undang Pak Vincent lagi. Jangan kapok-kapok ya Pak ya live bersama kami. Eh, Teman-teman, thank you banget yang udah nonton hari ini, dan terutama big thanks to Pak Vincent, dan we send our warmest regards from Cari Cuan untuk teman-teman di Soft Venture. Terima kasih banget udah mewakili Soft Venture untuk memberikan ilmu hari ini tentang perbedaan dari public investing and private public company investing dan private company investing.